Masih ada yang mempersoalkan kenapa tidak bencana nasional. Ya, masalahnya adalah Oke, lanjut dua kabar yang cukup gacor. Kali ini yang pertama datang dari bocoran lembaga KRIS, bos. Dimana kabarnya, negara kita Indonesia kini lagi-lagi bakal kedatangan atau mengadakan pesawat MRTT baru. Nah, lantas pertanyaannya pesawat apakah itu? Kandidat terkuatnya? Yang jelas katanya ini beda dengan A400M, bos. Nah, lantas apakah itu A330 MRTT ataukah Boeing KC-46 Pegasus atau Ilyushin Il-78 Rusia nih, bos? Atau malah Xi'an Y-20-nya Tiongkok? Penasaran? Dan mengapa Indonesia butuh MRTT? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti, baru-baru ini Pak Prabowo secara tegas telah memberikan jawaban, bos, atas permintaan-permintaan keras yang sering beredar di medsos agar Indonesia segera menetapkan bencana di Sumatera dan Aceh sebagai bencana nasional. Apakah alasan sebenarnya dari pemerintah? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, lanjut kita masuk ke kabar pertama, bos. Tentang bocoran yang beredar kencang, dimana mungkin di awal tahun 2026, kuartal pertama ya mungkin, TNI Angkatan Udara kemungkinan besar akan mengadakan atau bahkan mendatangkan pesawat MRTT baru. Dan ini bukan gosip warung kopi, bos, tapi sinyal serius nih. Dimana yang menarik, menurut bocoran dari lembaga KRIS, ada satu penegasan penting, bos. Katanya ini bukan A400M. Nah loh, jadi kalau bukan A400M, berarti yang akan datang ini bukan sekedar pesawat angkut taktis, tapi sesuatu yang levelnya strategic enabler. Dan untuk menebak pesawat apa ini, sekarang kita sedikit tarik benang ke belakang, bos. Jadi pada Oktober 2025, Kasau TNI Angkatan Udara pernah meninjau Conversion Center A330 MRTT di fasilitas Airbus di Getafe, Spanyol, bos. Dan ini bukan kunjungan basa-basi nih, karena Getafe itu dapurnya A330 MRTT. Tempat pesawat sipil diubah menjadi tanker militer kelas dunia, bos. Jadi kalau kita cocokkan bocoran MRTT, penegasan bukan A400M dan kunjungan resmi ke Getafe, maka kandidat terkuatnya kini mengerucut ke satu nama, yaitu Airbus A330 MRTT. Dan sedikit intro buat yang belum familiar, A330 MRTT itu multi-role tanker transport, bos. Artinya satu pesawat banyak fungsi. Bisa jadi tanker udara, angkut pasukan dan logistik, evakuasi medis, sampai misi strategis jarak jauh. Dan pertanyaan sekarang, kalau benar ini A330 MRTT, kira-kira beli berapa unit nih? Dan mengapa TNI Angkatan Udara benar-benar butuh pesawat ini? Lanjutkan videonya sampai habis, bosku. Oke, jadi kalau kita merujuk ke berbagai laporan, berita-berita media dan rilis sebelumnya, maka kemungkinan besar jumlah paling kuat ada di angka 2-3 unit, bos. Kenapa? Karena 2 unit ini sudah cukup jadi minimum credible tanker force. Sedangkan kalau 3 unit itu memberikan fleksibilitas operasional dan rotasi maintenance, bos. Sekarang kita coba bedah mengapa TNI Angkatan Udara perlu A330 MRTT. Jawabannya simple, untuk force multiplayer, bos. Jadi dengan MRTT, pesawat tempur TNI Angkatan Udara nggak lagi main dekat rumah doang. Radius tempurnya naik drastis, operasi jarak jauh, patroli bisa berjam-jam, hingga latihan gabungan regional jauh lebih gacor. A330 MRTT ini punya 2 sistem pengisian bahan bakar sekaligus, yaitu dengan hose and drogu di wing pod buat flanker, hawk, bahkan untuk pengisian helikopter, bos. Kemudian boom di ekor. Nah, ini kunci buat jet tempur F-16. Dan perlu kalian tahu bahwa pesawat tanker KC-130B TNI Angkatan Udara sebelumnya nggak bisa refuel F-16. Jadi disinilah MRTT bisa masuk ke dalam permainan. Kemudian soal kecanggihan, yowes, jangan ditanya, bos. Kapasitas bahan bakarnya sampai 111 ton. Jangkauan hingga 14.800 km. Kecepatan jelajahnya mencapai 860 km per jam. Kemudian ia bisa bawa 380 penumpang atau kombinasi kargo militer. Dan satu poin penting yang sering dilupakan,
Maintenance-nya masuk ke kita bos, karena Indonesia lewat GMF Aero Asia sudah bisa ngurus A330-nya Garuda. Jadi dari sisi SDM dan infrastruktur, Indonesia pun nggak mulai dari nol lagi. Dan kesimpulannya kalau benar A330 MRTT datang, ini bukan sekedar nambah pesawat, tapi ini tanda TNI Angkatan Udara kita semakin naik kelas dari pertahanan wilayah ke postur kekuatan regional. Nah, kalau menurut kalian, kalau MRTT sudah hadir, langkah besar apa lagi nih kira-kira yang bakal menyusul? Apakah kita bakal lanjut ke pesawat AWACS? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kita bahas satu isu yang sempat bikin publik bertanya-tanya, bos. Kenapa pemerintah tidak menetapkan banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional? Nah, jawabannya kemarin langsung datang dari Presiden Pak Prabowo saat menggelar rapat terbatas di Aceh Tamiang, Kamis 1 Januari 2026. Pak Prabowo katakan dengan tegas bahwa Indonesia itu punya 38 provinsi. Bencana kali ini memang berat, tapi hanya berdampak di 3 provinsi saja, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sisanya kita masih punya 35 provinsi yang masih kuat, bos. Dan menurut Pak Prabowo, negara masih punya kapasitas penuh untuk menangani tanpa harus menaikkan status menjadi bencana nasional. Dan ini penting, bos. Status bencana nasional ini bukan soal empati, tapi soal manajemen krisis dan kemampuan negara. Selama negara masih sanggup mengerahkan sumber daya, anggaran, dan aparat, maka status nasional belum diperlukan. Lagi pula walaupun statusnya belum bencana nasional, bukan bencana nasional, namun kalian tahu sendiri, pergerakan bantuan pemerintah sudah skala nasional, bos. Terutama di Aceh. Apalagi sejak bencana ini, admin juga lihat sering di medsos banyak narasi-narasi liar yang sepertinya memperkeruh suasana di Aceh. Mulai dari isu tak mendapat bantuan lah, kemudian heboh baut jembatan pada lepas. Anehnya lagi ramai pula narasi Malaysia bantu Aceh, padahal yang terdampak bukan cuma Aceh ya kan, tapi ada Sumbar dan Sumut. Dan yang tak kalah parah, heboh pula pengibaran bendera Aceh. Seolah-olah semua peristiwa ini saling terkait, bos. Seperti ada yang memanfaatkan bencana untuk kepentingan kelompoknya sendiri. Admin juga heran nih, orang kesusahan kok malah dibuat tambah susah ya kan. Kemudian Pak Prabowo sendiri juga sudah menegaskan pemerintah tidak pernah meremehkan bencana ini. Dan faktanya lebih dari 10 menteri Kabinet Merah Putih sudah turun langsung ke Aceh. 2 menteri berada di Aceh Utara dan sejumlah pejabat lainnya menyebar ke daerah terdampak lainnya. Ini bukan pencitraan, tapi dalam kacamata geopolitik dan pertahanan sipil, ini sinyal bahwa negara hadir langsung di garis depan, memastikan logistik, evakuasi, dan pemulihan berjalan cepat. Bahkan Pak Presiden juga sudah bolak-balik ke lokasi bencana, bos. Dan Presiden juga sudah memastikan satu hal penting, anggaran besar sudah disiapkan dan pemerintah akan habis-habisan membantu rakyat. Mari kita doakan semoga bencana ini dapat segera pulih dan damai kembali. Amin. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.